Tampok. Bukan, Pak. Bukan dong, Pak. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau tubuh kita sehat, setidaknya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena jiwa kita semua ikut sehat. Makanya ikut main, Pak. Iya. Betul, Pak. Ini, kau taruh di sana. Main Kita nih, Pak. main. Ya, main. Ya. Ambil. Ya, ayo. Ambil lagi. Masuk. Ya. Iya. Ah. Ya. Ya, ah. Astagfirullahaladzim. Pak Jalil ini kan guru agama. Iya, Pak. Kalau olahraga sudah ada gurunya. Saya bukan mau mengajar, Pak. Saya cuma ikut main. Maaf, Pak. Saya harus mengajar. Permisi, Pak. Assalamualaikum, anak-anak. Masuk semua nih? Iya. Wah, enaklah, tak perlu ngabsen. Ada yang tahu sampai mana pelajaran kita? Ya, masa tidak ada yang ingat pelajaran kita sampai di mana? Maaf Pak, semestinya Bapak yang harusnya ingat. Bapak kan gurunya. Iya. Tapi masa di antara kalian semua di sini tidak ada yang ingat sampai mana pelajaran kita? Pelajaran kita banyak banget Pak. Susah diingat semua. Baiklah. Kalau tidak ada satupun yang tahu sampai di mana pelajaran kita, sedih saya. Tak ada satupun dari kalian yang menjadikan pelajaran agama ini menjadi pelajaran favorit. Lagian pelajaran banyak banget sih. Kalau tidak salah, tentang bab sholat, Pak. Sholat? Sholat sebagai landasan pokok hubungan manusia dan merupakan perwujudan keimanan. Baik, teruskan. Iya Pak, dengan sholat kita bisa mengingat hari akhir Pak, mengingat Rasul dan juga mengingat Al-Quran serta jalan hidup sesuai dengannya. Terus, coba teruskan. Siapa? Oleh karena itu, sholat merupakan bukti keimanan, Pak. Kalau kita meninggalkannya, berarti kekufuran, Pak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, inti dan pokok dari segala perkara adalah Islam. Dan tiang serta penopangnya adalah sholat. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, pembatas antara Muslim dan kesirikan serta kekafiran adalah dengan meninggalkan sholat. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang Jalil. Mana barangnya? Ada. Udah 120? Ya, betul. Iya, tolong. Jadi Bang Jalil. Bang, tolong, Bang. Ini, Bang. Ya, makasih, Bang, ya. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah.
Dapat. Im. Pak, minta duitnya, Pak. Noceng. Hah? 2.000. Buat apa? Buat beli layang-layang. Hah? Layang-layang? Main di mana? Tak ada lapangan di sini. Di jalanan kok bisa. Bahaya, Im. Tolong, tas Bapak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Noceng. Ini si Ibrahim mau main layang-layang dia. Dia tuh yang lihat temennya. Minta dong, Pak, duitnya. Noceng. Murah 2.000 doang. Sepatu lagi? Itu dulu lah yang sudah jelas lakunya. Nocengnya, Pak. Murah. Dengar. Itu bisa jadi mahal kalau kau nanti ketabrak mobil, masuk rumah sakit. Paham? Bapak payah. Siapa yang ngajari kau ngomong begitu, Bu, lihat itu Ibrahim. Bang, Yo. Slamet mau datang. Terus dia teh nanya, abang bisa nggak masarin bawang putih? Suruh aja bawa sekarung atau 2 karung dulu, nanti coba kita pasarkan ya. Oh iya Bu, nanti kalau si AA pulang, tolong titip sepatu lah ya. Siapa tahu laku di daerah. Iya. Kalau saja abang secara rutin bawa barang ke daerah, tentu hasilnya lumayan. Kan ada AA-mu, Bu. Ya, kita titip-titip saja lah. Hari abang, namanya juga nitip. Jadi ya tidak bisa banyak-banyak atuh. Lagi pula, Slamet pasti mau kok minjemin kita modal. Tak usah lah, Bu. Berat memikirkannya. Belajar. Ini buku-buku dari sekolah kata Pak Guru harganya 50.000. 50.000? Itu teh buat semuanya, 10 buku. Jadi satunya 5.000-an. Sebenarnya mah tidak terlalu mahal. Tapi ya... bukunya jelek. Nggak ada gambar Naruto-nya. Ya, tapi kan di sini kan kamu bisa menulis ini, Im. Nih. Murahan layang-layang. Noceng. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu guru, apakah buku paket dari distributor itu bagus nggak sih? Bagus, Pak. Karena kalau memang bagus, kita pastikan kita akan pakai buku itu. Adapun dari distributor, dia akan memberikan yang menjadi hak para guru.
kepala sekolah akan mengambil 10% dari situ. Selebihnya akan dibagikan kepada semua guru. Tapi begini, itu memberatkan murid-murid kita nggak sih? Ya saya rasa kalau harganya lebih mahal dari penjualan di luar, otomatis memberatkan, Pak. Tergantung, Pak. Dari sudut mana kita melihatnya? Kita sebagai orang tua murid atau kita sebagai guru? Kita harus melihatnya dari sudut pandang orang tua murid, Bu. Ya karena mereka lah yang membayar. Jadi Pak Jalil tidak setuju? Saya setuju, Pak. Asal dijual dengan harga wajar. Kalau penerbit memang mau memberikan rezeki kepada kita, tentu dia akan memberikan potongan harga dari penjualan. Bukan malah memberatkan orang tua untuk membeli harga buku-buku tuh. Saya setuju dengan Pak Jalil. Jangan sampai timbul kesan kalau para guru menjadi kaki tangan penerbit. Guru harus melindungi kepentingan murid. Itu berlebihan, Bu Siti. Saya selain seorang guru, saya juga orang tua murid. 2 anak saya sekolah di SD. Dan mereka membeli buku di sekolah tersebut. Saya tahu harganya sedikit mahal. Tapi masih wajar kok. Dan tidak memberatkan. Dan wajar adanya bagi kebanyakan sekolah swasta. Baik. Tapi mengenai 10% yang akan diambil kepala sekolah, ada yang keberatan nggak? Saya rasa tidak, Pak. Tidak, Pak. Karena begini, dalam soal ini kita harus terbuka, transparan. Tidak boleh ada yang tertutup. Jangan ada dusta di antara kita. Itu yang penting. Anak-anak, kita ulangan. Loh, kenapa? Kalian tidak siap tuh kan bukan urusan guru. Kan ada aturannya, Pak. Kalau mau ulangan, harus dikasih tahu dulu dari minggu sebelumnya. Iya, tapi itu kan aturan kalian. Aturan guru lah, Pak. Sejak kapan? Ya emang kayak gitu, Pak, guru lain. Oh ya? Iya. Ya sudah, kalau begitu kita langgar aturan-aturan itu. Ya, saya cuma mau melihat sampai sejauh mana pelajaran yang melekat di kepala kalian. Bukan dari persiapan-persiapan. Untuk apa? Untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kalian mengingat pelajaran kita yang sudah lewat. Sekarang keluarkan kertas ulangannya. Ayo. Sudah semua ya. Johan, mana kertas ulanganmu? Saya nggak siap, Pak. Saya kan sudah katakan, saya cuma mau melihat daya tangkap kalian. Jadi tidak perlu belajar. Kalau saya nggak belajar, pasti hasilnya jelek, Pak. Ya memang. Jadi, udah ketahuan kan hasilnya? Saya nggak perlu ikut ulangan, Pak. Berarti kalau kau tidak ikut ulangan, lebih baik kau keluar. Saya nggak bakal ganggu, Pak. Tapi kawan-kawanmu mau ulangan. Enggak, Pak. Saya diem doang di sini. Saya minta kau keluar. Ya? Mohon maaf, Johan. Kita semua di sini mau ulangan. Kamu kalau nggak mau ikut ulangan boleh keluar. Ayo keluar. Dirman, duduk. Memang, Johan, tanpa kau keluar, teman-temanmu masih bisa ulangan. Tapi dengan membiarkanmu tetap di kelas nih, sementara kawan-kawanmu lagi ulangan, berarti saya tidak menghargai teman-temanmu yang sudah patuh terhadap gurunya. Dan kau tidak bisa diistimewakan.
Baik anak-anak. Kita mulai ulangan. Pak Guru. Ida. Pak. Itu apa, Pak? Oh. Bawang putih. Mau pulang, Ida? Iya, mau pulang, Pak. Pak, duluan. Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Iya. Itu gurumu? Iya, Pak. Pak Jalil namanya, guru agama. Pak Guru. Ya, Pak. Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah. Hati-hati, Pak, ya. Ya. Bagaimana putri saya, Pak Guru? Alhamdulillah, Pak. Marni itu anak yang pintar, Pak. Sini saja, Pak. Dia memang rajin belajar, Pak Guru. Alhamdulillah. Ya. Aduh. Sudah, Pak. Ini, Pak. Terima kasih, Pak Guru. Ya, sama-sama. Pak Jalil. Kita periksa dulu ya, Pak Jalil ya. Bukan tak mungkin guru-guru itu mendapatkan sedikit penghasilan. Misalnya di sekolahku, guru-guru itu kadang-kadang mencari keuntungan dari penjualan buku. Itu adil, Ya kan kita juga membayar mahal buku-buku yang dibeli si Ibrahim dari sekolahnya. Ya lalu ada juga guru yang punya ide. Kalau bisa jangan cuma jual buku saja. Kita bisa jual seragam. Jual sepatu lah. Jual alat-alat tulis murid lah. Apalah. Itu juga bagus. Ya, hitung-hitung buat penghasilan tambahan para guru. Iya, tapi guru ini kadang-kadang kelewatan juga, Bu. Murid diwajibkan untuk nonton film. Bayar tiket, macam bioskop aja. Ya apa salahnya? Buat hiburan. Bu, baru-baru ini seluruh kepala sekolah di wilayah ini dikumpulkan. Dianjurkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pemungutan liar kepada murid. Memangnya uang sumbangan itu teh masuk ke kantong guru? Kan itu masalahnya, Bu. Sebenarnya teh bedanya guru sama pekerjaan lainnya teh apa sih? Kok perasaan jadi guru teh tuntutannya banyak sekali? Dituntut harus jadi panutan lah, harus jujur, harus mengabdi. Lalu kenapa tidak dengan pekerjaan lainnya? Setiap orang itu dianjurkan untuk jujur dan berkelakuan baik, Ibu. Tapi untuk para guru teh berlebihan tuntutannya, Abang. Apa berlebihan? Ya seolah-olah guru teh makhluk lain gitu. Allah. Seperti bukan manusia yang punya kebutuhan, ada juga keinginan. Kenapa pula kau yang sewot? Ini si Johan mana? Dia akan ulangan hari ini. Nggak masuk, Pak Johan. Mungkin dia nggak mau ulangan kali, Pak. Siapa yang akrab dengan si Johan? Oh, Pino, Pak. Ya sudah, Pino. Nanti kita bicara ya. Dirman, tolong ini dibagikan hasil ulangan. Nilai ulangan kita. Jadi anak-anak, tanpa persiapan, hasil ulangan kalian
bagus-bagus. Tapi ini tidak ada yang mencontek kan? Baiklah, alhamdulillah. Tapi begini anak-anak, dengan nilai kalian yang bagus nih, harus berbarengan dengan perbuatan kalian yang bagus pula. Perilaku kalian juga harus bagus. Harus menjadi cerminan dari nilai yang kalian dapat. Jangan pula nanti agama dijadikan tameng, dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi kalian. Ya? Banyak itu di luar sana. Masuk neraka nanti kalian. Terus kami sebagai guru akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin kami bisa jadi masuk neraka. Kau maju ke depan. Iya, Pak. Tadi apa kau bilang? Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud. Kira-kira, Supri, kau tahu tidak apa yang membuat guru tidak masuk neraka? Nggak tahu, Pak. Anak-anak ada yang tahu? Saya, Pak. Apa? Dengan cara menaikin gajinya, Pak. Ya, bisa jadi, tapi kurang tepat. Ada jawaban yang lain? Dengan mendengarkan dan menuruti nasihatnya, Pak. Dengan mendengarkan dan menuruti nasihat guru, membuat guru menjadi merasa berguna. Menjadi berguna, membuat guru menjadi percaya diri dan betah dalam mengajar. Saya rasa itu sudah cukup alasan membuat guru untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Baik, kalau kita bicara tentang guru nih, ya, kira-kira di antara kalian nih ada tidak yang mau jadi guru? Tak ada. Jangan heran kalau suatu saat nanti ada di antara kalian yang tiba-tiba diharuskan menjadi guru, ya. Menjadi guru itu kadang menyenangkan. Ya tidak, Supri? Iya, Pak. Memang kamu mau jadi guru? Enggak, Pak. Ya sudah. Kau bersihkan itu papan tulis. Siapa? Pak Arman, Bu, tadi itu jawaban seorang murid ada yang mengatakan dengan menaikkan gaji gurunya. Yang satu lagi mengatakan dengan menuruti nasihatnya. Saya lebih senang yang pertama. Mereka mengerti problem guru-guru mereka. Iya, Pak. Untuk jawaban yang kedua tuh, itu jawaban yang formal dan normatif. Tapi dalam konteks pemikiran murid, itulah yang dibutuhkan guru. Kesadaran murid akan pentingnya guru mereka. Jadi Pak Arman, mengenai kenaikan gaji itu... Pak Jalil. Masalahnya begini. Apakah pertanyaan seperti itu pantas kita tanyakan kepada murid kita? Itu soalnya. Ya, spontanitas saja itu, Pak. Begini. Bukankah ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermutu dari itu? Misalnya masalah kurikulum. Kita semua ini tahu bahwa beban kita banyak dan berat. Karena itu proses ajar mengajar ini harus kita laksanakan secara efektif. Baru target kurikulum itu akan tercapai. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya setuju dengan kurikulum itu. Tapi kalau kita cuma memikirkan itu, saya agak sangsi, Pak. Semua guru-guru di sini nih jadi cepat tua, Pak. Maksudnya bagaimana itu? Proses belajar mengajar itu kan harus menyenangkan, Pak. Baik untuk murid, juga baik untuk guru. Itu betul. Tapi masalahnya adalah wibawa guru harus tetap kita tegakkan di sekolah ini. Bagus juga kalau kita diskusi berdua ini. Ayo. Baik. Begini Pak Jalil. Barangkali Pak Jalil
belum jelas betul bagaimana pengertian wibawa itu. Contoh yang paling mudah, seperti yang Pak Jalil lakukan. Seorang guru agama main poli dengan murid-muridnya sambil teriak-teriak. Itu. Ya, untuk teriak-teriak, saya akui, Pak. Pak Jalil, kita ini sedang punya beban berat. Karena itu kita harus serius. Tetapi tidak boleh kaku. Itu sangat bergantung bagaimana seorang guru membawakan sikapnya. Tapi satu hal harus kita ingat betul. Kita sedang mengejar target kurikulum. Karena itulah harus ada evaluasi terhadap murid-murid kita. Juga terhadap guru. Maaf, Pak. Boleh saya berpendapat? Boleh, silakan. Begini, Pak. Bagi saya, seorang guru harus yakin bahwa proses belajar mengajarnya itu bermanfaat. Bukan cuma sekedar mengejar target kurikulum. Merasa bermanfaat, itulah yang membuat guru semakin percaya diri, Pak. Semakin betah mengajar. Dan tidak ada satu orang murid pun yang merasa senang ketika berhadapan dengan guru yang tidak punya rasa kebanggaan sama sekali. Betul itu Pak Jalil. Betul itu. Itu betul. Tapi bagaimanapun juga, wibawa seorang guru harus kita tegakkan di sekolah kita ini. Kalau tidak, bagaimana kita melihat murid kita melecehkan gurunya? Pak Jalil sering bacakan di koran. Atau melihat televisi. Bagaimana seorang murid itu melecehkan gurunya. Bahkan sampai memukulnya. Ya sejak kapan pula guru itu harus berwibawa, Pak? Guru kan bukan pejabat, Pak Arman. Di zaman sekarang nih, di mana anak-anak itu tak bisa menghargai orang lain, terutama orang tua mereka sendiri. Bagaimana pula kita berharap mereka mau menghargai guru mereka? Dengan mereka mau datang ke sekolah dan duduk belajar, itu sudah syukur, Pak Arman. Iya. Sebentar, Pak Arman. Mari, Pak Jalil, silakan. Iya, Pak. Ayo, saya mau bicara. Kau tidak keberatan kan bercerita tentang ulah temanmu? Soal Johan, Pak. Iya. Saya agak bingung menghadapi ulahnya. Yang mau saya tanyakan, kira-kira sebabnya apa ini, Pino? Gak tahu, Pak. Saya juga heran apa alasannya bisa bandel sama Bapak. Padahal kan Bapak sebagai guru biasa aja. Gak semau-maunya. Malah Bapak terlalu baik sama dia. Sebentar, Pino. Tadi kau bilang memangnya ada guru yang semau-maunya? Maaf, Pak. Ini bukan pendapat saya aja sih. Teman-teman yang lain juga pendapat gitu kok. Ya sudah, kalau begitu cerita. Tapi tak usah sebut nama. Iya, Pak. Ada juga guru yang memaksakan kehendaknya. Iya? Ya, kita harus melaksanakan apa yang diputuskannya, Pak. Kita nanya dikit aja, dia langsung marah. Iya. Kadang begini, Pino. Ada beberapa hal yang memang harus sesuai keputusan guru. Dan ada beberapa hal yang harus dimusyawarahkan. Tapi tidak semuanya harus dimusyawarahkan. Nanti kalau musyawarah terus, kapan belajarnya? Kan katanya belajar mengajar, Pak. Iya. Mestinya guru juga perlu tahu dong, Pak. Apa yang diinginkan murid. Oh iya. Ya. Sepertinya saya harus mengundangmu, Pino, untuk bicara di depan para guru. Jangan, Pak. Saya mau bicarakan karena Bapak traktirin saya bakso. Nih. Soal Johan nih. Menurutmu, apakah saya terlalu baik dengan dia? Karena saya pikir ada masalah serius di belakang semua ini. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sekolah. Gini, Pak. Johan itu tinggal bersama bapak ibu tirinya.
Oh iya? Iya Pak, Ibu Johan kawin lagi dan sekarang tinggal di Medan. Johan itu jarang pulang ke rumahnya Pak, kecuali kalau duitnya habis doang baru pulang. Nah, terus kemana dia? Ya kadang dia nginep di rumah saya Pak. Emang sih Pak, kelihatannya dia suka cari gara-gara. Tapi Johan itu sebenarnya baik kok. Iya, saya tahu. Dia suka nolong, dan dia juga nggak sungkan ngasih uang kepada orang membutuhkan. Emang sih Pak, dia sama guru suka bandel. Sebenarnya menurut Bapak, kau bisa menolongnya, Pino. Saya kan selama ini udah banyak nolong dia Pak. Malah saya biarin aja dia nginep di rumah saya. Nah, itu dia maksud saya. Ketika dia menginap, kalau kau belajar, dia pasti ikut belajar. Karena menurut saya, kau bisa merubah dia. Nah, itu dia Pak masalahnya. Dia kalau ke rumah saya tuh cuma mau numpang tidur doang. Iya. Ya sudah, kalau begitu, saya duluan ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iya. Dia lupa. Bayar sendiri gue. Istri bilang, Pak Jalil suka murung kalau terima duit. Pak Arman, saya nih tidak bisa memaksakan untuk selalu tersenyum. Bolehlah sedikit merengek, sedih, kecut. Ya mungkin saja kita lagi sedang sakit gigi atau sakit apalah. Tapi kalau dipikir-pikir, jumlah yang kita terima tidak sebanding dengan beban kita, Pak Jalil. Astagfirullah. Pak Arman, kita nih mengabdi. Tak bolehlah kita menganggap pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang penuh dengan beban. Jangan sampai kita mengeluh. Nanti dipikir orang kita tidak ikhlas, Pak Arman. Atau orang akan berkata, kenapa mau jadi guru? Iya, Pak. Allah. Terima sajalah. Negara nih cuma sanggupnya kasih segitu. Anak-anak, nilai kalian untuk ulangan kali ini macam-macam. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada juga yang buruk. Tapi ini berbeda dari ulangan sebelumnya. Ada apa? Baiklah, tak apa. Mungkin ini adalah nilai yang menggambarkan tentang keadaan kalian sebenarnya. Tapi tidak masalah, karena guru tidak butuh nilai yang bagus. Tapi nilai yang jujur. Karena dari situlah guru bisa mengetahui sampai mana kalian memahami pelajaran. Dan guru bisa memahami mana murid-murid yang sudah giat belajar. Jadi tidak usah takut kalau nilai buruk. Tapi takutlah kalau kalian tidak jujur. Kalau nilai buruk, itu bisa diperbaiki. Tapi ketidakjujuran, itu yang bahaya. Karena itu bisa menjadi penyakit yang berkepanjangan. Kalau nilai saya jelek, saya nggak lulus dong, Pak. Nilaimu tidak jelek, Johan. Tapi 0. Ya, kamu tidak ikut ulangan. Mungkin kalau kamu ikut ulangan, bisa jadi nilaimu 5. Bahkan bisa lebih. Karena saya yakin kamu tidak sebodoh itu. Kalau ada yang lulus, tapi nggak jujur gimana, Pak? Tidak ada yang rugi, Johan. Kecuali diri mereka sendiri. Kau pun bebas memilih pilihan seperti itu. Kamu bisa saja menyontek, terus lulus. Lalu untungnya apa? Tak ada. Pembelajaran agama yang saya berikan kepada kalian ini, tujuannya apa? Karena supaya kalian tahu
bahwa pelajaran agama ini adalah untuk menemukan kemampuan diri kalian yang sebenarnya. Karena saya percaya bahwa setiap murid-murid saya di sini punya kemampuan. Johan. Iya, Pak. Johan, saya bingung mau menulis nilai raportmu kalau kau tidak ikut ulangan. Saya kan nggak minta nilai bagus, Pak. Bapak mau kasih berapa juga saya terima. Mana bisa begitu? Kalau kau minta duit asal tidak banyak, ya saya kasih. Tapi mau kasih nilai tidak boleh, Johan. Yaudah deh, Pak, nggak apa-apa. Begini, Johan. Satu hal yang harus kau tahu. Kalau kau tidak ikut ulangan, itu bisa jadi alasan yang paling besar membuat kau tidak lulus. Biarin aja deh, Pak. Oh ya sudah kalau begitu. Kalau memang itu yang kau mau, kenapa? Guru-gurunya baik-baik ya? Iya. Ya, saya sih senang-senang saja mengajarmu sampai kapanpun. Mau sampai tua juga tak masalah. Kau yang bayar SPP, saya yang digaji. Tapi apa kau tidak kasihan sama orang tuamu? Orang tua? Maksud saya, apa kau tidak ingin sekolah dan bekerja mencari duit sendiri tanpa membebani orang tuamu? Tapi banyak, Pak. Orang yang tamat sekolah, terus nggak dapat kerja. Apalagi tidak sekolah. Peluangmu itu akan semakin sedikit. Kesempatanmu akan semakin sempit. Pastilah kau tidak mau jadi tukang sapu jalanan, tukang parkir, ya kan? Banyak orang kaya, konglomerat, sekolahnya nggak tinggi, paling SD, atau nggak SMP. Oh, jadi kau mau jadi konglomerat? Baguslah. Tapi Johan, jadi konglomerat, Bapak rasa tidak ada salahnya. Minimal kau belajar agama. Ya? Iya, Pak. Ya sudah. Bapak ngajar dulu. Pak Jalil. Johan. Saya mau ulangan, Pak. Tapi belajar dulu. Bagus. Ya sudah. Bapak pulang dulu ya. Iya, Pak. Papa minta Bapak datang ke rumah. Hah? Maksudnya apa ya? Maaf, maksud saya Papa ngundang Bapak untuk datang ke rumah. Oh iya. Tapi ada apa? Begini Pak Guru, tahun depan kami sekeluarga berencana untuk menunaikan ibadah haji.
Alhamdulillah. Supaya lebih afdol, saya bermaksud sebelum berangkat, istri dan anak saya Ida ini beserta kedua kakaknya sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, untuk itu saya minta Pak Guru bisa mengajar mereka. Begini Pak, sebenarnya untuk sekarang ini tidak sulit untuk belajar membaca Al-Quran. Karena banyak metode-metode yang bisa dilakukan. Dan juga bisa mendatangkan ustadz-ustadz yang langsung datang ke rumah. Iya, memang betul Pak Guru. Saya bisa mengundang ustadz untuk datang ke rumah. Tetapi keinginan saya, Pak Gurulah yang langsung mengajari mereka. Bagaimana ya Pak? Persoalannya waktu saya Pak. Saya mengerti Pak Guru, saya mengerti. Pak Guru memikirkan usaha Pak Guru kan? Gak usah khawatir Pak Guru, kami sudah memikirkannya. Maksud Bapak apa ya? Kami akan memberikan imbalan kepada Pak Guru secara profesional. Jadi untuk sementara waktu saya kira Pak Guru nggak perlu berkeliling untuk berjualan apa itu ya, bawang putih ya Pak? Bukan itu maksud saya sebenarnya Pak. Bagaimana ya? Begini aja Pak, nanti saya carikan ustadz untuk mengajar ke sini. Terus terang Pak Guru, saya memilih Pak Guru karena Pak Guru adalah guru Ida, putri saya. Memang betul kata Pak Guru, saya bisa mencari orang lain. Tapi keinginan saya kuat agar Pak Guru langsung yang mengajari mereka. Kenapa didesak sih, Pak? Tadi kan Pak Guru bilang dia tidak mau. Ida, kamu ini nggak mengerti. Papa meminta Pak Gurumu itu mengajar kalian. Berarti kita sudah sekaligus menolong Pak Gurumu itu. Menolong? Pak, mungkin aja kan gurunya si Ida itu ada kesibukan yang lain. Nih Mama nih, perlu tahu nih. Pak gurunya Ida ini mah berkeliling berjualan bawang putih mah. Mengenaskan melihatnya. Orang yang telah membukakan ilmu pengetahuan buat anak kita harus berkeliling berjualan ke pasar-pasar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bahkan ada yang jadi tukang ojek. Apa salah kalau kita menolongnya? Papa tuh selalu aja merasa diri Papa bisa menolong orang. Tapi Papa sendiri tidak pernah menghargai perasaan orang lain, Pak. Ida. Justru Papa memikirkan perasaannya. Maka Papa setengah memaksanya. Kalau tidak, Pak gurumu itu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lumayan. Papa. Sudahlah, cukuplah. Jangan khawatir, Ida. Kita akan memberikan Pak gurumu itu imbalan yang pantas. Ida. Pak, sabar, Pak. Pak Guru. Ida? Sebaiknya Bapak batalin aja mengajar ngaji di rumah saya. Kenapa? Papamu yang membatalkan? Tidak. Nah, terus? Ya, karena sebenarnya Bapak juga tidak bersedia. Bukan, Ida. Bagus sekali papamu itu punya niat untuk mengajarkan kalian membaca Al-Quran. Tapi Bapak tidak mau kan?
saya sudah menyanggupi, ya. Tapi terpaksa. Ida. Saya melihat niat baik papamu. Seperti kata Bapak kan bisa orang lain. Iya, tapi Bapak sudah menyanggupi. Lagi pula Bapak kasihan lihat kamu sudah besar begini. Tak bisa membaca Al-Quran. Nanti Bapak langsung yang mengajar kamu, ya. Terima kasih, Pak. Anak-anak, pertanyaan tentang puasa sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal haji. Ada dari kalian sini yang sudah haji? Saleh, Pak. Nah, Bapaknya haji. Kemarin saya lihat Saleh digendong-gendong. itu tuh lelucon kuno. Kalau kau kerja ayahmu apa? Pak, bapaknya dia tuh kerjanya tukang sate, Pak. Oh, pantasan. Dia bawa kambing. Baik, sekarang cukup berguraunya ya. Sekarang kita serius. Serius tapi rileks. Ya? Iya. Soal rukun Islam yang kelima yaitu haji. Ini Nuni kan ya? Kenapa dia tidak masuk? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? Dia sakit, Pak. Sakit? Sakit apa? Dia sakit busung lapar kali, Pak. Pak. Bu, saya mau nanya, Nuni kenapa tidak masuk? Begitu saya nanya ke anak-anak, semuanya malah tertawa. Pak Jalil begitu memperhatikannya. Bu, sulitlah untuk tidak memperhatikan murid secerdas Nuni. Saya rasa dia juga menonjol untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Dia hamil, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pintar. Gimana kabar murid Ibu? Jangan begitulah Pak Irsan. Bu Siti ini memang wali kelasnya. Tapi kan Pak Irsan juga gurunya. Dia juga murid kita. Matematika yang saya ajarkan sedikit pun tak bersangkut paut dengan apa yang dilakukan anak itu, Pak. Tuh. Loh, bagaimana Pak Irsan ini? Pak, pertama, Bapak adalah pendidik. Yang kemudian Bapak adalah guru matematika. Pak Irsan harusnya bisa memberikan perhatian lebih dari sekedar pelajaran matematika itu. Ya kan? Iya, dia murid kita semua. Juga murid Pak Jalil kan sebagai guru agama. Pak Arman, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jadi begitu masih punya keyakinan bahwa pendidikan itu berguna untuk anak-anak yang melakukan kekeliruan atau perbuatan yang memalukan, tidak harus diberhentikan. Kita harus kasih kesempatan untuk dia meneruskan pendidikannya. Kalau memang anak itu sendiri yang mau berhenti, ya apa boleh buat. Tapi harus ada usaha kita sebagai guru untuk meyakinkan bahwa dia masih punya kesempatan untuk berubah, Bu. Ya itu, Pak. Itu dikhawatirkan menjadi contoh buruk buat murid-murid yang lainnya. Apa semudah itu anak-anak meniru perbuatan jelek teman-temannya? Ya sudahlah, Pak. Masih banyak murid-murid lain yang membutuhkan perhatian kita. Bu, sekolah ini adalah tempat yang terhormat. Kalau kita membiarkan murid itu tetap belajar di sini, bagaimana kita mengatasi perasaan murid-murid kita yang lain? Bagaimana itu? Pak, saya tuh tidak yakin kalau anak-anak itu semudah itu terpengaruh oleh temannya yang berperlakuan tidak baik. Ada hal yang lebih kompleks dan serius, Pak, di belakang tindakan para murid ini. Dan disinilah, Pak, peran pendidikan berperan dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai positif. Ya, kalaupun ada nilai-nilai negatif, tidaklah langsung kita mengeluarkan dia dari sekolah ini, Pak. Saya tahu itu, Pak Jalil. Tapi sekolah ini tetap kita tempatkan sebagai sekolah yang terhormat. Kalau kesalahan biasa, kita toleran. Tapi kalau sudah menyangkut akhlak, moral, etika, Pak Jalil harusnya lebih tahu dari saya. Ya, tapi kenyataannya kita masih menerima siswa dari sekolah lain kan, Pak? Tanpa kita meneliti latar belakang dia sebelumnya. Pak Jalil, yang terpenting murid-murid kita di sini tidak tahu seperti apa kelakuannya di sekolah dia terdahulu. Itu yang penting. Saya tahu, barangkali Nuni memang murid yang paling pandai untuk belajar, Bapak. Bukan begitu, Pak. Dia murid sekolah ini, Pak. Murid sekolah ini. Satu orang murid di antara 500 orang murid, Pak Jalil. Kalau kita memikirkan satu pikiran dan perasaan orang itu, maka kita juga harus memikirkan 499 pikiran dan perasaan murid kita yang lainnya. Itu harus dipahami agar semua itu tidak terjadi di sekolah ini. Jadi maksud Bapak ini semata-mata karena kesalahan saya sebagai guru agama, Pak? Tidak juga seperti itu, Pak Jalil. Tidak juga seperti itu. Karena itu kita harus bicarakan dengan guru-guru yang lainnya. Harus dimengerti itu. Sebenarnya, yang kita bicarakan ini hanya sebagian kecil saja. Murid-murid kita yang lain normal saja. Orang-orang melihat dari yang kecil. Makanya, kita harus menentukan sikap selanjutnya. Walaupun ada seorang murid yang sudah melakukan kesalahan dan mereka berhenti dari sekolah ini, bukan berarti kita lepas dari persoalan ini. Bayangkan, kalau seandainya kita menghadapi persoalan yang sama, dan murid itu berhenti dari sekolah ini. Lah sekolah ini bisa-bisa kehilangan murid. Saya kira tidak, Pak. Masih banyak kok murid-murid kita yang lain yang baik-baik. Bu Ani selalu optimis. Oh ya harus. Optimis boleh, tapi kita nggak bisa berdiam diri begini. Bagaimana kalau kita kumpulkan wali murid? Itu lagi. Kan pernah kita lakukan. Pak Arman tahu siapa yang datang. Ada yang mengaku paman, bibi, kakak dari si murid. Bahkan ada yang mengirim tukang kebun sebagai pengganti wali murid. Baik. Pak Jalil barangkali ada pendapat. Silakan. Bagi saya, guru itu hanya berurusan dengan target kurikulum saja. Sebagaimana dia bisa menyelesaikan target kurikulumnya. Lalu ada seorang siswi yang hamil atau siswa yang memakai narkoba. Selama ini kita sudah melakukan hal yang terbaik. Kita berhentikan saja. Kembalikan dia ke orang tua atau serahkan saja ke kantor polisi. Setelah itu, nama sekolah ini akan harum lagi. Begitulah. Pak Jalil serius ini? Pak Jalil benar, Pak.
Mari kita mengajar seperti biasa. Ingat target kurikulum. Seraya kita berdoa dan berharap mudah-mudahan murid kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh lagi, Pak. Baik kalau begitu, rapat kita ini saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak menduga Pak Jalil berpendapat seperti itu. Apa boleh buat Pak Arman? Pak Arman juga sependapat kan? Saya tidak tahu. Tapi seperti kata Bu Heni, tidak fair kalau menyalahkan pihak sekolah. Hanya beberapa jam saja para murid di bawah pengawasan guru. Selebihnya mereka di luar. Apa itu membuat Pak Arman tenang? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya pikirkan, saya sedih dan kecewa juga. Tapi saya tidak mau memikirkannya. Iya, sekarang saya justru mulai berpikir, Pak. Apa kita ini benar-benar berguna? Saya tidak tahu. Apa kita ini cuma sekedar guru yang berdiri depan kelas, bercakap-cakap, lalu tiap bulan menerima gaji? Saya tidak tahu. Pak Guru. Ida? Mari, Pak. Oh, Pak Arman, saya pergi dulu. Permisi. Kemana itu Pak Jalil, Pak Arman? Saya tidak tahu. Pak, saya tidak tahu, Pak. Alif. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Alhamdulillah. 500.000, Bang. Kalau seperti ini sih, Abang terus saja jadi guru ngaji. Iya, alhamdulillah. Tapi Bu, sepertinya Abang mau minta si Udin menggantikan Abang. Kok? Ya, si Udin itu kan asli guru ngaji. Lagi pula, dia kan lagi menganggur. Tapi ini lumayan loh, Bang. Abang baru 3 kali hadir saja sudah mendapatkan 500.000. Tapi itu kan... Minta duit, Pak. Astaga. Apa layang-layang lagi? Dia mau nonton film. Nonton film? Goceng di sekolah. Di sekolah? Gurunya mau mutar film di sekolah. Kalau ada yang mau nonton harus bayar 5.000. Apa? Abang gak boleh marah gitu dong. Abang kan ngerti masalah mereka. Film apa? Action, Pak. Berantem. Ya Allah. Mereka itu udah kehilangan akal sehat itu, Bu. Abang, mereka itu sama seperti abang. Guru. Iya, tapi untuk menilai apakah ini layak atau tidak ditonton oleh mereka, masa mereka tidak bisa? Jadi, yang pantas, yang baik, itu bagaimana? Ya bolehlah film berpendidikan. Tapi ini apa? Film action berantem-berantem. Mau jadi apa? Ibrahim, nonton ya, Pak? Ya sudah. Nanti Bapak kasih uang. Tapi tidak untuk nonton. Udah 3 hari Pak nggak masuk. Sebelumnya dia bilang mau berhenti sekolah, Pak.
Pak Soleh! Pak! Pak. Maafkan saya, Pak Guru. Kenapa, Pak Soleh? Tak apa. Di mana dia sekarang, Pak? Dia di penampungan, Pak. Penampungan? Penampungan PT. PT apa, Pak? Anu, Pak. PT Tenaga Kerja. Dia mendaftar kerja di Arab, Pak. Masya Allah. Pak Soleh tega, Pak. Dia tuh masih sangat muda, masih sekolah, Pak. Bukan saya mau ikut campur. Tapi karena saya masih merasa bahwa dia itu murid saya, Pak. Apalagi, Pak. Dia sudah berhenti sekolah. Tidak, Pak. Dia itu anak pintar, Pak. Sudahlah, Pak. Semuanya sudah berakhir. Tidak, Pak. Hal ini tidak boleh menghentikan pendidikannya, Pak. Sayang, Pak. Kalau dia tamat sekolah, apakah masa depannya menjadi baik? Dia dapat kerja yang baik. Maaf, Pak. Kalau hal itu saya tidak bisa jawab. Tapi yang jelas, dengan dia sekolah, dia akan semakin pintar dan berpendidikan, Pak. Itulah pikiran saya dulu, Pak. Kalau dia pintar, lalu tidak dapat pekerjaan yang baik, dia pasti akan kecewa, Pak. Atau keinginannya menjadi tinggi. Dan saya tidak dapat menurutinya, Pak. Sudah, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Pak Soleh teh bener, Bang. Siapa juga yang bisa menjamin anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang bagus? Jangan-jangan nantinya malah menimbulkan kekecewaan. Inilah yang kadang membuat aku frustasi, Bu. Saban hari mengajar, disuruh meyakinkan anak-anak bahwa ketika kalian pintar dan pandai, maka pintu kesuksesan akan terbuka lebar. Tapi kenyataannya apa? Begitu keluar, yang dilihat selalu berlawanan. Sekolah seolah seperti dunia lain saja. Di sekolah tuh, yang dinilai apa? Kecerdasannya, kepintarannya. Begitu keluar, apa yang dinilai? Apa yang ditanya? Siapa orang tua Kopolan? Seberapa tebal kantongnya? Astagfirullah. Ya sudahlah, Bang. Jangan berpikir terlalu jauh seperti itu. Sekarang mah, Abang teh ngajar dengan sebaik-baiknya. Itu saja tugas Abang. Kamu itu tidak mengerti, Bu. Bapak itu senang dan betah mengajar. Tahu karena apa? Karena Bapak yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu berguna. Iya, Bapak. Ya udah, Bapak mandi. Ya. Pak Soleh keliru. Orang yang berpengetahuan akan semakin memahami keadaannya.
Pak Jalil. Apa? Saya perlu bicara, Pak. Ya sudah. Ayo. Saya akan berhenti sekolah, Pak. Baiklah. Ya mungkin sekolah ini tidak terlalu berguna. Sama seperti yang kemarin kau bilang. Banyak konglomerat yang tidak sekolah. Tapi ya sudahlah. Kau harus tetap sekolah. Sebab semua orang sekarang ini sekolah. Baik bermanfaat ataupun tidak. Supaya sama kau dengan orang yang lain. Tidak aneh sendiri. Saya serius, Pak. Saya mau ke Medan. Mencari ibu saya. Maksudmu kau mau pindah sekolah? Saya nggak tahu, Pak. Keadaan ibu saya gimana. Apakah dia mau terima saya? Atau... Kenapa kau berkata begitu? Kata ayah, dulu ibu kabur, Pak. Ninggalin saya sama ayah saya. Ayah selalu bilang, kalau ibu gak mendaki saya. Saya jadi penasaran, Pak. Masa ibu saya sendiri gak mau terima saya? Ya tapi kan kau bisa menyelesaikan sekolahmu dulu. Atau ayahmu mengusirmu. Walaupun ayah kurang perhatiin saya, tapi dia selalu kasih duit jajan, Pak. Jadi... Pak, saya cuma pengen ketemu ibu saya, Pak. Baiklah. Kau tidak harus berhenti sekolah. Nanti saya sendiri yang memintakan izin. Makasih banyak, Pak. Ya. Ini di luar masalah Johan, Pak Jalil. Apakah Pak Jalil ini memberi les? Les? Beberapa kali saya lihat Pak Jalil dijemput bersama seorang murid. Oh, begini Pak Jalil. Saya ini menjaga perasaan murid-murid yang lain. Maksud Bapak apa ya? Begini. Kan dulu pernah saya sampaikan, barangkali Pak Jalil masih ingat. Ada dua hal yang tidak boleh di sekolah ini. Yang pertama, guru memberikan tambahan les. Yang kedua, guru dilarang jadi tukang ojek. Yang pertama itu kalau guru memberikan tambahan les, itu ada kesan kita tidak mampu memberikan pelajaran. Itu dia. Yang kedua, kalau guru jadi tukang ojek, ya nggak enak lah dilihat Pak Jalil. Pak, saya ini guru agama, Pak. Dan pelajaran agama itu kurang menarik untuk dileskan. Beda dengan pelajaran matematika atau bahasa Inggris. Dan sejujurnya saya katakan bahwa sebenarnya saya ini mengajar ngaji, Pak. Mengajar membaca Al-Quran keluarganya Ida. Kebetulan mereka sekeluarga mau naik haji. Padahal guru mengaji banyak sekali ya Pak Jalil. Oh iya Pak. Saya juga mengatakan begitu kepada Pak Gunawan, orang tua si Ida. Tapi dia terus memaksa agar saya yang mengajar. Saya juga bingung Pak. Alhamdulillah syukur kalau begitu. Iya Pak. Tapi Pak Jalil, besar juga honor mengaji ini. Jadi kenapa nggak diterusin aja Pak Guru?
Saya lagi sibuk, Bang. Lagi pula sekejap lagi anak-anak mau ujian. Kenapa, Bang? Usah dipikirin. Masalah honornya. Berapapun terimalah. Baiklah, Pak Guru. Alhamdulillah. Bapak tidak usah khawatir, Pak. Bang Udin ini pasti mampu. Karena dia sudah terbiasa mengajar ngaji. Kalau begitu, nanti saja kita lanjutkan ya, Pak. Setelah ujiannya selesai. Biar kita diajar sama Pak Udin aja, Pak. Kan sama saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Pak. Ya, Neng. Kamu nggak mengerti, Ida. Papa kan bermaksud menolong gurumu itu. Terserah Papa. Tapi saya itu hanya ingin belajar mengaji, Pak. Dan saya nggak mau itu terhambat gara-gara Papa terlalu bersemangat menolong orang. Pagi. Johan. Sudah kembali? Apa kabar? Gimana kabar ibumu? Saya nggak bisa, Pak. Tinggal sama ibu saya. Tempatnya kecil, anaknya banyak. Tak apalah, Johan. Yang penting kan kau sudah berjumpa sama ibumu, iya kan? Loh, kenapa? Hah? Kenapa? Cerita. Ternyata ayah benar, Pak. Ibu nggak menghendaki saya. Saya disuruh pulang, Pak, sama ibu saya. Katanya lebih baik buat saya. Mungkin benar. Tapi kan saya anaknya, Pak. Johan, rupanya ibumu itu sudah memikirkan. Kalau kau tinggal dengannya, masa depanmu itu tidak terjamin. Jadi, kau bilang adikmu banyak, rumahmu sempit. Saya kan anaknya juga, Pak. Iya. Tapi ibumu itu memikirkan masa depanmu. Disinilah tempatmu. Ya? Jadi begini, Johan. Mulai sekarang, kau lihat ke depan. Masa depanmu ada di sana. Dan di sini, di sekolah nih, gurumu akan membantumu. Ya? Iya, Pak. Ya sudah, masuk. Semangatlah. Iya, Pak. Nah, itu. Johan. Kenapa, Bang? Pak Samsul itu benar. Tidak mungkin kita guru bisa memperhatikan murid itu satu persatu. Target kurikulum.
Sekiranya saja orang tua itu mau berbagi, mungkin peran guru semakin mudah dan ringan. Anak-anak datang ke sekolah punya kesiapan untuk belajar. Itulah peran orang tua semestinya. Pada kemana tuh orang tua mereka? Pak Soleh. Pak Guru. Gimana, Pak? Pak Guru. Marni tidak jadi ke Arab. Alhamdulillah, Pak. Nah, terus, Pak? Ya, saya tidak peduli dia akan dapat kerja atau tidak setamat sekolah nanti. Satu-satunya alasan saya masih kuat dan masih sanggup membiayainya. Kewajiban orang tua, Pak Guru. Pak Soleh, kita saling tolong-menolong sajalah ya. Bapak menjalankan tugas Bapak sebaik-baiknya sebagai orang tua. Saya menjalankan tugas saya sebagai guru. Itu saja, insya Allah, Pak. Ayo, Pak. Ya, mari. Sekejap, Pak. Sekejap, Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Wah, nampaknya semua masuk nih. Ya. Alhamdulillah. Baguslah. Kalau begitu tak perlu ngabsen. Ooh.